dan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita tadi menghadiri persidangan dengan mendengarkan keterangan daripada DPR dan Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini DPR tadi melalui Zoom meeting, melalui Zoom diwakili oleh Komisi 3 DPR RI dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo diwakili oleh Eselon 1 yang dalam hal ini kuasa atas nama Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, kemudian Menko Perekonomian Bapak Erlangga, kemudian yang tiga Pak Yakut Menteri Agama, kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, dan Ida Poja Menaker yang mengatasnamakan Presiden di dalam persidangan ini. Nah, nanti kita akan dengarkan keterangan tadi, karena jujur aja bagi saya mereka ini pengecut semua, banci lah menurut kita ini. Mereka ini semua adalah orang-orang yang bersembunyi di balik atas nama konstitusi, tidak berani berhadapan-hadapan dengan rakyatnya. Harusnya mereka datang dong ke sini, ya kan? Jangan cuma berani ketuk palu. Yang tidak setuju ke MK, giliran kita datangin ke MK sini, dipanggil sama MK, utus perwakilan. Nih kita nih ketua-ketua nih yang ada di sini. Saya Presiden PPMI sekaligus Presiden Konfederasi, ini Ketua Umum DPP GSBI, ini Ketua Umum Sunarti, ini Ketua Umum DPP KSPN, ini ketua-ketua umum semua. Jadi presiden lawan presiden, saya nih Presiden PPMI, ya hadapan kita Pak. Gitu loh. Gitu, jangan main utus-utus orang dong. Ini kan tanggung jawab lu, bertanggung jawab terhadap produk undang-undang yang lu bikin, yang akan digunakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga bertanggung jawab atas nama organisasi saya dan kaum buruh Indonesia. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan cuma bikin main kabur aja. Ya. Gerakan kita hari ini tidak saja didukung oleh banyak lapisan, banyak juga organisasi-organisasi yang di luar kaum buruh hari ini memang memberikan dukungan yang luar biasa terhadap aksi Kepung Jakarta Serbu Istana pada tanggal 10 Agustus nanti. Demikian juga dunia internasional. Dan tentu saja ini sebuah berita menggembirakan. Nah, dalam hal ini saya masih kembali dulu bahwa saya ingin mengkritisi kembali bahwa dalam hal ini Bapak yang kita sayangkan, salah satu yang ingin saya kritik adalah ketika Bapak Mahfud MD ternyata memberikan kuasa terhadap mengatasnamakan Presiden dalam hal ini di sidang MK kali ini. Saya anggap beliau adalah mantan ketua MK, orang yang paling paham hukum, kemudian juga orang yang dibarat kata profesor hukum lah, master hukum lah. Kok jawabannya kayak gitu tadi? Gimana sih pemerintah melegal kayak seakan mencari legitimasi terhadap tindakan-tindakan kelakuan abnormal yang dilakukan dalam rangka membuat Perpu ini menjadi undang-undang. Dan itu tadi salah satunya dibantah oleh diberikan masukan oleh dari Hakim Agung tadi Pak Daniel Hakim bahwa tadi justru kelihatan bahwa DPR ini dalam hal ini lemah dalam pengawasan. Seharusnya alasan bahwa kegentingan memaksa terjadinya kekosongan umum, DPR turun dulu, peringatin nih pemerintah bahwa tidak ada kok apa-apa, biasa-biasa aja tuh. Lu aja tuh masih covid nggak karuan gitu kan. Orang juga udah nggak pakai masker, orang di mana-mana udah salaman, masih juga udah rapat, sap-sapnya juga masih aja dianggap kegentingan masa. Apa yang genting? Yang genting mah Ukraina bukan Indonesia. Jadi tolong ini apalagi ini Pak Mahfud MD, Anda ini saya anggap Anda seorang profesor hukum, ngerti hukum. Jangan sampai staf-staf Anda di bawah yang Anda kasih kuasa ini nggak benar caranya membuat opini hukum gitu loh. Ini yang perlu kita luruskan. Dan kemudian sekali lagi kepada Ibu Puan Maharani, kemudian siapa lagi ini wakil-wakil ketua DPR yang kemarin ketawa ketiwi ketuk undang-undang kesehatan Omnibus Law ini, ternyata memang Anda ini semua ini pengecut. Lagi-lagi kalian ini pengecut. Beraninya cuma di dalam gedung aja loh. Giliran disamperin di sini ditantang ke MK, giliran ke MK sini lo nggak nongol. Ini kan tentu saja jelas, makin jelas. Saya ingatkan, kita berani karena kita benar, berani karena benar, takut karena salah. Karena kami berani datang ke MK, Anda tidak berani datang ke MK, maka pasti Anda salah. Karena kamu takut datang ke sini ketemu rakyat. Ini pepatah zaman dulu yang berlaku hari ini. Berani karena benar, takut karena salah. Karena lu nggak berani datang ke sini, maka pasti kamu salah ini.
Ya kan? Itulah, tidak usahlah lagi terlalu banyak jadi majelis hakim. Dalam kesempatan ini kami memberikan juga ini semacam legal opinion on the road. Karena kita kan on the road ini, bukan di dalam yang kan, di atas jalanan kita ini meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi, karena melihat Presiden RI Bapak Joko Widodo ketakutan dengan rakyatnya untuk hadir di MK, atas dasar mempertimbangkan juga ketidakhadiran Puan Maharani dan wakil-wakil ketua MPR, DPR yang harusnya datang demi rakyatnya. Makanya ini kami selaku prinsipal terhadap judicial review ini, agar Majelis Hakim Konstitusi segera memutuskan mencabut undang-undang, menerima semua gugatan kita, nggak usah pakai saksi-saksi ahli lagi segala macam, karena dari ini Raja, dari langkah-langkah kecil aja udah nampak kezoliman bahwa terjadi konspirasi maha dahsyat terkait masalah proyek Omnibus Law ini yang mengakibatkan rakyat mendapatkan 4M. Marah, dan marah. Itu 4M-nya itu. Demikian, dan sekali lagi Pak Jokowi, kita tunggu di MK pertanggungjawaban Anda dan pimpinan-pimpinan lain. Sebagai pemimpin, Anda harusnya berkhidmat kepada rakyat, bukan berkhidmat kepada kaum pemodal. Dengan ketidakdatangan saudara semua, Presiden Joko Widodo dan Ibu Puan Maharani, terus siapa lagi ini, Dasko, terus siapa lagi, Rahmat Gobel, dan beberapa 5 wakil pimpinan DPR, maka kami nyatakan Anda sudah gagal menjadi pemimpin di Republik ini. Jangan, dan sekali lagi saya tekankan bahwa kami adalah warga negara Republik Indonesia yang sah. Dan kami juga di sini semua rata-rata minimal SD, SMP mengenyam pendidikan, dan dipastikan ijazahnya asli. Ya kan? Apa Jokowi takut datang ke MK karena takut saya mintain ijazahnya asli mana? Di sini bukan tempatnya, udah di PN sana itu. Di sini cuma minta Anda untuk segera mengabulkan permintaan kami, datang ke rakyat Indonesia, minta maaf, lantas kemudian memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk sementara tidak menggunakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 karena cacat formil. Itu saja.